Halo saudara-saudara, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan kali ini kita sudah sampai di kelas ke-32. Dan judul pelajaran hari ini adalah Mengerti tentang karakter. Karakter adalah hasil yang manusia bangun atau bentuk dalam kehidupannya. Artinya, bayi yang baru lahir tidak memiliki karakter karena karakter itu hasil apa yang dibentuk dalam kehidupan. Artinya, dia tidak mirip orang tuanya dong. Itu kalimat yang salah. Walaupun keadaan bayi ini dan orang tuanya berbeda, yaitu bayi ini tidak memiliki karakter dan orang tua ini sudah punya karakter dari hasil bentukan kehidupannya, tetapi ketika bayi ini dilahirkan, orang tuanya menurunkan sesuatu ke anaknya. Mari kita menceritakan atau menggambarkan posisi ini. Anak dan orang tua sama-sama pernah dalam posisi baru lahir. Artinya, kondisi kelahiran orang tua dan anak adalah sama. Tetapi, orang tua yang melahirkan anak bukan lagi dalam kondisi A, tetapi orang tua ini sudah dalam posisi B. Jadi ketika orang tua menurunkan kepada anaknya yang di posisi kondisi A yang baru lahir, orang tua menurunkan sesuatu ini bukan di saat A lagi, tetapi kondisinya sudah berbeda dari A. Atau anak menerima sesuatu yang berbeda dari A. Walaupun kondisi lahir orang tua dan anak sama, tetapi anak menerima yang berbeda dari A, artinya tidak bisa dibilang dong bahwa orang tua dan anak sama dalam A. Karena yang sebenarnya anak terima adalah sesuatu yang berbeda dari A. Kenapa anaknya menerima yang bukan A? Karena ibunya tidak terus dalam kondisi A, atau ibunya memiliki karakternya sendiri. Karena karakter itu harus didevelop dari posisi A ke posisi B. Jadi karakter ibu di posisi B itu hanya karena melayani A dari ibu untuk mendapatkan B. Dan Tuhan Yesus pun melayani A atau yang dia dapat dari ibunya. A ini tidak semuanya bagus, walaupun ada yang bagus. Jadi Tuhan Yesus melayani A yang baik, yang diturunkan dari orang tuanya. Dan A ini bisa membuat kita menjadi salah kalau A ini menjadi landasan untuk berbuat sesuatu. Contohnya, appetite atau nafsu makan adalah bagian dari A yang sangat baik. Kalau nafsu makan ini digunakan Tuhan Yesus untuk menuruti firman setan untuk merubah batu jadi roti, inilah menjadi kesalahannya. Dan appetite adalah bagian dari limbic system. Dan limbic system bukanlah patokan saya untuk berbuat sesuatu. Karena semua keputusan yang saya ambil harus berdasarkan frontal lobe atau firman Tuhan. Artinya, perasaan, emotion, appetite ini tidak salah, walaupun setelah dosa jadi korup. Ini tidak boleh mendikte kita untuk mengambil keputusan. Artinya, kalau saya melayani saya punya appetite atau melayani apa saja, harus melewati frontal lobe. Jangan sampai keputusan untuk melayani makannya didikte oleh limbic system. Contohnya Harun, anaknya meninggal karena disambar petir saat melayani di sanctuary karena melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkata kepada Harun bahwa jangan sedih. Dan kita tahu kan bahwa kesedihan itu atau emotion itu bagian dari limbic system. Kenapa tidak boleh sedih walaupun sedih ketika anak meninggal? Karena ketika sedih artinya Harun simpatisan dengan anak-anak mereka. Simpatisannya ini dalam hal seakan-akan Tuhan terlalu jahat terhadap mereka.
Artinya perasaan Harun saat ini harus didikte oleh apa kata firman Tuhan, bukan perasaannya lah yang mendikte apa yang dia rasakan. Dan kita harus ingat, manusia hidup dari roti dan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan bread ini adalah bagian dari appetite atau limbic system. Ketika saya lapar dan saya harus makan, dan ketika saya harus mendapatkan makanan itu menentang firman Tuhan, disinilah saya harus menggunakan frontal lobe saya atau frontal lobe yang diisi dengan firman Tuhan. Disitulah keputusan saya didikte oleh firman Tuhan yang berada di frontal lobe saya. Saya lebih baik tidak makan daripada saya makan dan menentang firman Tuhan yang berdasarkan frontal lobe saya. Ketika saya harus makan tapi menentang firman Tuhan, saya akan berkata manusia hidup dari firman Tuhan saja. Inilah artinya higher nature over the lower nature. Kalau saya menyangkal firman Tuhan karena perasaan saya, appetite saya, emotion saya, itu menjadi dosa. Dan mari kita kembali ke cerita ibu dan anak yang tadi. Kita sudah jelaskan bahwa apa yang diturunkan ibu itu bukan A atau berbeda dari A. Jadi ketika lahir, sang ibu memiliki A. Dan sang ibu mengembangkan A dalam kehidupannya. Dan A yang dikembangkan inilah yang diturunkan kepada anaknya saat lahir. Jadi sama-sama A yang diturunkan, tetapi intensitasnya sudah berbedaannya dari yang ibunya terima saat lahir. Jadi contohnya, jenis apa yang diturunkan oleh sang ibu dengan yang dia terima saat lahir sama. Contohnya pemabuk. Tetapi ketika ibunya dalam kehidupan mengembangkan tukang mabuknya dengan melayani apa yang ibunya terima saat lahir, sekarang intensitasnya atau intensitas tukang mabuknya sudah berbeda dari apa yang ibu terima saat lahir. Jadi, contohnya, nenek tukang mabuk, lalu diturunkan kepada ibunya. Dan ibunya ini melayani tukang mabuk yang dia terima dari neneknya. Artinya sekarang sang anak menerima bahan tukang mabuk yang lebih parah dari apa yang sang ibu terima. Dan apabila kita menilik kalau kita sudah di akhir zaman, kita sudah menerima bahan yang sangat jelek. Tetapi ini bukan alasan untuk kita memilih untuk melayani apa yang diwariskan. Karena kita mengembangkan karakter kita bukan berdasarkan apa yang perasaan katakan, tetapi semua berdasarkan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara.